الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله شارح الصدور ميسر الأمور ودافع الشرور والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا ومولانا محمد البدر البدور وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بنوره في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ولا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali beri kita kesempatan melanjutkan pelajaran kita di bulan suci Ramadan yang barokah ini. Dan beberapa waktu lalu kita membahas mengenai Kitabus Shaum dan pembahasan kita sampai kepada mengenai hukum-hukum berpuasa. Pada malam hari ini kita melanjutkan yaitu syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha shaum. Maksudnya adalah apabila semua syarat-syarat berikut ini terpenuhi berarti sah puasanya. Kalau salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi berarti ya tidak sah. Syarat sahnya ada 4. Yang pertama al-islamu. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Syarat yang pertama adalah syarat sah puasa adalah yang pertama adalah Islam, yaitu harus beragama Islam. Jami'an nahar, ini semua siang, artinya mulai dari fajar sampai kepada terbenam matahari. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumu. Andai seorang murtad, a'udzubillah, walau sebentar saja dia murtad, kemudian misalnya dia masuk Islam lagi, nah, karena murtadnya tadi batallah puasanya. Kenapa batal? Karena tidak memenuhi syarat sah puasa. Harus Islam dari mulai fajar sampai kepada terbenam matahari. Jadi walau dia murtad, andai dia murtad walaupun sebentar murtadnya, maka batallah puasanya atau tidak sah. Yang kedua al-aqlu, harus berakal. Fayushtaratu an yakuna aqilan ay mumayyizan jami'an nahar. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuh. Disyaratkan seorang yang berpuasa itu haruslah berakal. Itu tadi sama, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Andai dia gila walaupun sebentar, maka batal puasanya. Mengenai qadha atau tidak orang yang gila ini, ya lihat dulu. Apabila dia tidak menyengaja untuk gilanya tidak sengaja, maka tidak wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau dia sengaja gila, maka wajib dia qadha puasanya. Gila ini bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Bisa juga apa? Kalau bahasa Palembangnya ngilo-ilo. Nah, kalau ngilo-ilo jingok dulu. Kalau ngilo-ilonya makan, batal berarti puasanya lah. Nah, kalau gila yang dia tidak sengaja, ya,
Ya, misalnya memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena dia banyak ngelamun, tiba-tiba dia gila, walaupun sebentar, maka batal puasanya. Dan tidak wajib qada. Kalau gilanya disengaja, dicari-cari, misal kepalanya dibentur-bentur ke dinding, ya biar dia jadi orang gila misalnya, maka wajib dia qada puasanya. Nah, itu syarat sah yang kedua. Namun di sini dikatakan wa ammal igma'u was sukru fa sayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Ya, adapun pingsan ataupun mabuk nanti akan ada penjelasannya di pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sabar mengenai orang yang pingsan bagaimana, atau orang yang mabuk bagaimana hukumnya. Itu nanti semua ada di pembahasan yang membatalkan puasa. Syarat sah yang ketiga adalah an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Jadi seorang perempuan yang berpuasa disyaratkan dia suci dari haid dan nifas mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Andai dia haid walaupun di ujung-ujung, misalnya kalau kita di Palembang orang lagi baca Al-Quran, orang lagi ngaji tiba-tiba dia haid, maka batal puasanya. Nah, walaupun sudah di ujung-ujung, tinggal shadaqallahul azim misalnya, baik belum masuk waktu maghrib, maka batal puasanya. Ya, nah. Wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Falau hadha fi akhir lahzatin min nahar batala shaumuha wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu imsak wa yahrumu 'ala haidin wa nufasa al-imsaku bi niyyati shaum. Nah, juga diharamkan bagi orang haid dan nifas untuk tidak makan dan minum dengan niat puasa. Ada pengen sama orang yang puasa, dia tidak makan, tidak minum misalnya, itu juga haram hukumnya dan tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Jadi orang yang haid atau nifas, ya tidak apa-apa dia makan asal jangan di depan orang yang berpuasa. Misal istri kita di rumah haid atau nifas, ya mereka tidak berpuasa, tapi makannya jangan di depan kita sebaiknya. Nanti kita ngiler kan, timbul pengen bolak. Nah, itu tidak diharamkan bagi orang yang haid dan nifas untuk tidak makan dan minum. Lakin la yajibu ta'ati muftirin iktifaan bi adamin niyah. Tapi tidak wajib juga dia makan. Artinya dia tidak boleh imsak, tidak boleh tidak makan dan tidak minum dengan niat puasa. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi tidak wajib juga dia mesti makan atau minum. Tidak wajib juga. Kalau dia kuat tidak makan tidak minum, biar sahurnya bareng misalnya, atau buka puasanya bareng dengan orang yang puasa, tidak jadi masalah. Tergantung keadaannya. Kalau memang dia capek atau pengen makan atau minum siang hari juga tidak jadi masalah. Yang penting jangan berniat puasa, itu aja. Yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat sah puasa adalah seseorang harus mengetahui bahwa hari yang dia akan melakukan puasa itu adalah hari yang memang dibolehkan untuk berpuasa, bukan hari yang dilarang untuk berpuasa. Jadi dia harus mengetahui, bukan ikut-ikutan. Misal dia ikut-ikutan, wah kenapa nih tetanggana tidak makan tidak minum. Lalu dia nanya, kenapa kalian tidak makan tidak minum? Kan hari ini puasa. Oh kalau gitu anak puasa juga, itu tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu hari tersebut adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi dia mesti tahu. Ya, tahunya itu mungkin dengan kalau zaman sekarang informasi dari TV ataupun daripada radio dan lain sebagainya, itu juga termasuk dia mengetahui. Jadi tidak mesti mengetahui itu dia belajar ilmu falak atau dia ngitung dulu tanggalnya segala macam, yaitu tidak mesti. Ya. Itu syarat sah puasa. Kemudian ada lagi syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Kalau syarat sah puasa tadi, salah satu dari syarat tidak terpenuhi, tidak sah puasanya atau batal puasanya. Kalau syarat wajib puasa, kalau dia terpenuhi syarat-syarat ini berarti dia wajib puasa. Kalau belum terpenuhi berarti belum wajib puasanya.
Nah, itu ada 5 kalau syarat wajib. Yang pertama al-Islam, sama. Ini orang Islam. Kalau yukhatabu bihil kafiru fid dunya, orang kafir tidak dipaksakan di dunia. Artinya dia kafir. Mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, dia tidak diwajibkan atas mereka puasa seperti kita. Fid dunia, tidak diwajibkan di dunia, tapi di akhirat mereka akan ditanyakan oleh Allah, kenapa kalian tidak berpuasa? Wah, kami bukan Islam. Ya kalian harus mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian tidak mengikuti dan mereka akan disiksa karena tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Apalagi kalau terang-terangan rokok di depan orang, minum depan orang muslim misalnya di bulan Ramadan, ini bakal double azabnya. Tapi lebih double lagi orang Islam yang tidak puasa terang-terangan, ini lebih double lagi. Malah kalau orang Yahud dan Nasara mungkin mereka tidak tahu memang, bukan agamanya mereka. Aku tidak berpuasa, bukan agamaku tidak mengajarkan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau dia Islam, lahirnya Islam, besarnya Islam, tidak puasa secara terang-terangan, azabnya bakal double, lebih berat daripada orang yang kafir. Nah, karena dia udah tahu ini bulan Ramadan, sehat walafiat, tapi dia tidak berpuasa. Gitu. Maka fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu artinya dia tahu bahwa bulan Ramadan ini wajib dia berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, maka dia akan diazab lebih dulu dari orang-orang yang penyembah berhala. Allah dulu kena azabnya sini duluan, dia bakal kena becek. Mana? Karena itu tahu kalau orang yang menyembah berhala, orang kafir, memang dia memang bukan ajaran agama mereka, atau mereka tidak tahu. Ya, antara dua itu. Tapi kalau dia Muslim, sehat walafiat, sudah balik dan berakal, tidak berpuasa terang-terangan lagi, bangga lagi plus. Orang yang semacam itu mestinya lebih ahsan kita Muslim dulu yang ngebuki ketimbang Allah yang ngebukinya. Sebenarnya itu. Nah, itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan ada orang-orang yang seperti Sayyidina Umar di zaman sekarang, insya Allah. Nah, ini zaman sekarang kita miris melihat auladul muslimin. Anak-anak muslimin terang-terangan, tidak merokok, tidak berpuasa, siang hari merokok, minum es, paginya bangun ke sahur, cak Ionian. Wah, aku sahur, teriak, tidak tahu siangnya dia tidak puasa, bangun kau untuk puasa. Ada ismu, namanya apa? Kelompok bangun ke sahur, tidak ada faedah tadi, tidak ada faedahnya. Wa amal murtaddu fayajibu alaihi al-qada'u idza raja'a ila al-islam taghlidan alaihi. Adapun orang yang murtad, ya lain dengan orang yang asalnya kafir, memang tidak pernah Islam, lalu dia masuk Islam. Apakah mereka wajib mengqadha puasa mereka dari mereka balik misalnya? Tidak wajib, karena memang mereka tidak diwajibkan atas mereka puasa Ramadan. Tapi kalau orang murtad, maka mereka wajib mengqadha puasa apabila dia masuk Islam. Kalau murtadnya 2 tahun misalnya, lalu dia masuk Islam, maka dia wajib mengqadha puasa 2 bulan, 2 kali Ramadan. Nah, bukan 2 kali Lebaran, itu Bang Qayyim. 2 kali Ramadan dia wajib mengqadha. Sebab hukum untuk orang murtad itu diberatkan. Diberatkan. Kalau misalnya mereka mengatakan, wah kalau begitu aku lemak utak lagi baik. Nah, lemaknya itu ngecap ini Bang Balem. Karena kalau sudah Muslim, kemudian dia murtad, lalu dia masuk Islam lagi, lalu murtad lagi, ini sudah halal darahnya kalau menurut hukum Islam. Karena dia mempermainkan agama, sudah halal darahnya. Ini gebuki kan yang tidak apa-apa. Yang kedua at-taklifu, ayyakuna balighan aqilan. Syarat wajib yang kedua adalah dia baligh dan berakal. Adapun syarat ada seseorang baligh, insyaallah kita masih ingat. Insyaallah masih ingat. Keluar yang untuk kita laki-laki khususnya dan perempuan juga keluar mani. Mulai dari umur 9 tahun sampai pokoknya dari umur 9 tahun misalnya dia keluar mani, itu sudah disebut baligh. Atau kalau belum keluar mani sampai umur berapa? 15 tahun.
hitungan Hijriyah, tahun Islam, tahun Hijriyah, ya, penanggalan Islam 15 tahunnya. Nah, itu walaupun dia belum mimpi atau belum keluar mani, berarti dia balik menurut penanggalan Hijriyah. Jadi makanya kalau kita setidaknya anak kita atau cucu kita mestinya kalau mereka lahir itu yang dicatat pertama kali apa? Tanggal Hijriyahnya. Misal lahirnya 2 Ramadan 1436 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal misalnya 20 Juni 2015. Nah, itu baru seperti itu. Tapi kebanyakan kita yang tahunnya apa? Masehinya di awal. Masehi ada tahunnya siapa? Tahunnya orang Nasrani, tahunnya orang kafir. Jadi kita kalau ngitung umur juga, untuk kita pribadi ngitung umur jangan ngitung tahun Masehi, tapi tahun Hijriah. Andai umur kita 21 tahun, berarti kalau hitungan Hijriahnya sudah 22. Itu setiap 21 tahun itu nambah 1 tahun. Berarti kalau yang umur kita hitungan Masehinya 42, hitungan Hijriahnya berapa? 44. 2 tahun. 44. Jadi jangan ngomong berapa umur itu? Wah, baru 42. Itu kan Masehi. Umur yang sebenarnya apa? 44 tahun berarti. Nah, lebih sebet berarti. Nah, kali gue ya. Pokoknya tambah sebet seperti itu. Wa amma sabiyyu fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bis-sawmi li 7 sinina wa yadribuhu idza tarakahu li 10 sinina in ataqa. Adapun anak kecil maka wajib bagi wali amarnya ya orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya kakeknya, kalau tidak ada kakeknya ya pamannya, itu namanya wali amar. Nah, bagi walinya untuk memerintahkan anak kecil yang berumur 7 tahun agar berpuasa. Wajib itu. Ya, wajib. Mulai kapan? Anak berumur 7 tahun. Suruh berpuasa. Disuruh berpuasa sekuatnya, jangan diambil setengah hari. Kalau zuhur makan, habis makan stop. Atau ada lagi orang saking sayangnya dengan anak, pokoknya tiap azan makan. Azan zuhur makan, habis makan stop. Azan asar makan lagi maghrib makan lagi. Azan isya teriak budak, bah ini azan isya makan lagi bang, makan lagi. Subuh azan, bah azan subuh makan lagi bang. Jadi dilatih sekuat anak itu dari umur 7 tahun. Misal jam 11 anak ini sudah kelihatan mukanya pucat, tidak kuat, suruh makan. Ya, jangan tanggung nak, biarlah dikit lagi. Zuhur lagi, sebentar lagi zuhur. Ya, udah pingsan lah. Jadi sekuatnya jam 11 kuat, misalnya lebih dari zuhur, jam 1 dia masih kuat. Jam 2 udah teler, suruh makan. Tapi habis makan suruh berpuasa lagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi, seterusnya sampai maghrib. Seperti itu cara mendidiknya. Sampai mereka umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun sudah wajib 1 hari penuh. Kalau dia tidak berpuasa, dipukul, pakai rotan, dipukul. Tapi darbah ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang menakuti saja. Pukul, tidak apa-apa. Sedikit misalnya, atau pakai rotan atau pakai tangan. Kenapa tidak puasa? Umur itu sudah 10 tahun. Pukul dikit, biar anak tahu. Atau pakai rotan dikit, takuti. Kalau kita tidak mendidik anak dari umur 10 tahun untuk puasa 1 hari penuh, setelah dia balik, dia tidak berpuasa, ikut andil dalam berdosa orang tuanya atau wali amarnya tadi. Aku bukan orang tuanya, aku mamangnya. Saat mau baik wali amar. Sekarang ini yang dididik siapa? Ponakan kita. Nah, ini jadi didik dari umur 10 tahun harus puasa sehari itu. Tidak kasih istilah jam 3, aduh lapar ya. Tidak apa-apa nak kau makan umur 10 tahun. Nah, ini sudah 10 tahun. Jadi harus dilatih. Sama dengan sholat. Sholat juga kan begitu. Umur 7 tahun disuruh sholat, diajarin sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul, wajib. Wajib bagi wali amarnya untuk mukul anak yang tidak sholat kalau dia umur 10 tahun ke atas. Jadi sama dengan
Sholat dan puasa itu harus dilatih dari umur 7 tahun. 10 tahun tidak sholat atau tidak puasa, pukul. Berarti kalau di bulan Ramadan anak yang umur 11 tahun, 12 tahun belum balik, tidak sholat dan tidak puasa, pukulannya double. Karena tidak sholat dan tidak puasa. Jangan kita sayang anak, istilahnya sayang anak. Jangan kesian. Kita juga dulu lagi kecil, hendak dipukul orang tua kita, misalnya sayang sama anak. Itu bukan sayang yang begitu. Makanya Allah ingatkan, bikin anak ini bukan gampang. Artinya Allah ingatkan sama kita, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dalam ayat lain fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian dan harta kalian fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Yang seperti ini tadi. Kalau umur 7 tahun tidak kita latih sholat dan puasa, 10 tahun tidak sholat dan tidak puasa, tidak kita pukul, anak inilah nanti yang menjadi penyebab kita masuk neraka. Kita sudah jalan, sudah parah, selangkah lagi masuk surga, tiba-tiba anaknya nanti yang bakal teriak. Itu Nabi yang cerita. Kata Nabi, ada orang tua yang sudah jalan menuju surga, tiba-tiba anaknya teriak, "Ya Allah, aku minta keadilan-Mu. Aku sekarang diazab, tidak sholat, tidak puasa, aku minum khamar, aku berzina, orang tua aku tidak pernah mengajarkan padaku, ya Allah." Walaupun orang tua aku rajin sholat, orang tuanya rajin sholat, rajin puasa, Al-Quran tiap hari khatam, misalnya sehari 4 kali khatam, tapi tidak mendidik anaknya untuk sholat dan puasa, ini nyemplung dalam neraka, rasa ke neraka dulu. Itu yang disebut fitnah. Jadi buat anak itu bukan cuma udah por buat anak, sikok lagi buat lagi, anak ngapo-ngapo terus segala sana. Hati-hati. Ya, itu fitnah min Allah. Yang ketiga, syarat wajib puasa adalah al-itaqatu, ay al-qudratu alaihi. Ya, ini harus mampu melaksanakan puasa. Mampu ini terbagi dua, ada hissan, ada syar'an. Ada memang mampu secara fisik, artinya kelihatan mampunya. Ada lagi secara syariat, dia dianggap mampu. Hissan itu seperti apa? Fala yajibu ala syaikhil harami. Tidak wajib bagi orang tua yang tidak bisa apa-apa lagi, sudah tua. Duduk, bisa makan disuapi. Balik seperti anak kecil lagi orang tua. Nah, itu tidak wajib bagi dia berpuasa, tapi wajib mengeluarkan fidyah. Harus orang tua. Tidak boleh masih muda, masih sehat walafiat, anak tidak mau puasa besok, mengeluarkan fidyah. Itu sebagian ada seperti itu kan. Itu zaman dulu memang di awal Islam kan ada hukum nasih mansuh namanya. Di awal Islam pernah seperti itu. Artinya bagi di awal-awal diwajibkan puasa Ramadan, itu bagi yang tidak mampu untuk berpuasa, misalnya besok terlalu panas, karena malas puasa, boleh keluarkan fidyah. Tapi akhirnya Allah hapus hukum seperti itu secara mutlak. Jadi kalau dia sehat walafiat tidak boleh, walaupun dia mampu untuk bayar fidyah tidak boleh, harus berpuasa dulu. Kecuali kalau orang tua renta, udah tidak bisa puasa lagi. Nah, itu tidak berpuasa, tapi wajib setiap hari mengeluarkan fidyah 1 mud beras. 1 mud itu 0,75 kilogram. 3/4 maksudnya. Sekilo lah lebih kan sedikit. Berarti 30 hari 30 kilo. Wal marid alladzi la yurja bur'uh. Juga termasuk orang yang tidak mampu melaksanakan puasa adalah orang yang sakit yang sudah kecil kemungkinan untuk sembuhnya. Sakit di ruang ICU ditutup. Lihat, naik, kadang lempeng, kadang naik misalnya. Susah sudah. Nah, ini juga tidak wajib berpuasa, tapi nanti dibayar fidyah. Yang kedua adalah mampu secara syariat. Artinya dia orang yang mampu, tapi dalam syariat dianggap tidak mampu. Siapa itu? Adalah orang yang haid dan nifas. Dia kan mampu, sehat walafiat. Tapi karena ada halangan yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa, maka dia dianggap tidak mampu secara syariat. Yang keempat, syarat wajib puasa adalah as-sihhatu, sehat. Kalau tadi mampu fisiknya. Kalau yang keempat ini adalah sehat. Berarti tidak wajib bagi orang yang sakit. Tapi sakit yang boleh
tidak puasa ini sakit yang bagaimana? Sakit yang dikaitkan kalau ke babnya bab tayamum. Seperti apa? Kalau dia puasa dia akan celaka atau akan terlambat sembuhnya, atau kalau dia paksa puasa akan tambah sakitnya. Nah, itu namanya mahdurat tayamum. Kalau cuma sakit kepala dikit, aduh, anak pening, batal ke ya, nggak boleh, haram hukumnya. Aduh, anak pilek, kenapa susah, batal puasanya. Ada alasan orang-orang sigel, kata orang Hadramaut, alasan anak kecil. Apalagi kalau alasan anak tidak sahur, kampleng bilang kepala. Tidak sahur, cuma tidak sahur banyak, tapi makan sebagainya. Itu tidak ada alasan. Jadi sakit yang boleh tidak puasa adalah apabila dia berpuasa dia bakal celaka. Dokter ngomong ente harus makan obat 3 kali sehari, harus makan siang, tidak usah puasa misalnya. Dia tadi anak harus puasa, andai anak mati dalam keadaan puasa. Nah ini bunuh diri namanya. Di dalam syariat itu Islam ini yusur, Islam ini mudah. Islam ini gampang, jangan dipersulit. Kita pun menjalankannya jangan mempersulit diri. Sekarang sakit yang kalau kita berpuasa kita akan celaka atau mati. Ya sudah, tidak usah puasa. Nanti qadha setelah sehat, ya, setelah bulan Ramadan diqadha gitu. Atau maksa puasa, sakitnya bakal bertambah atau terlambat sembuhnya. Sudah, jangan puasa. Nanti kita qadha. Nah itu syarat sah yang keempat. Yang kelima al-iqamah, harus orang mukim. Berarti puasa tidak wajib bagi orang musafir yang perjalanannya yang dalam perjalanan tersebut sholatnya boleh jamak dan qashar, yaitu 82 km. 82 km. Yang dihitung di sini adalah jarak, bukan lamanya jarak tempuh. Yang dihitung jarak tempuh bukan lamanya sampai ke tujuan. Misal orang dari Palembang ke Jakarta naik pesawat. Naik pesawat kan 50 menit, paling lama 1 jam dari Palembang ke Jakarta. Tidak capek badan. Tapi karena jaraknya dari Palembang ke Jakarta 300 km lebih mungkin kan, maka boleh dia berpuasa. Tidak berpuasa. Akan tetapi lebih afdol kalau perjalanannya tidak capek, dia tetap berpuasa. Lain kalau ngeteng. Dari Palembang naik kereta sampai Lampung, dari Lampung ngeteng lagi ke Bakau, dari Bakau naik kapal ke Merak ngeteng lagi. Nah, itu beli rokok pun ngeteng, sebungkus-bungkus. Itu capek, tidak usah berpuasa, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia naik pesawat tidak capek, itu lebih baik dia teruskan puasanya. Gitu. Tapi disyaratkan li jawazil fitri fi safar ay yusafiru qabla tulu'il fajri. Nah, ini juga perlu kita ingatkan. Bolehnya seseorang musafir tidak berpuasa kalau dia memulai perjalanannya itu sebelum fajar. Misal dari Palembang ke Lampung atau ke Jakarta. Yang tadilah hitungannya. Dia keluarnya malam, jalannya mulai. Naik kereta malam kan? Nah, itu boleh, tidak puasa besoknya. Tapi kalau dia naik kereta pagi, mesti harus tetap berpuasa. Karena perjalanannya itu diawali dari memang sudah mulai dia berpuasa. Jadi, yang boleh tidak berpuasa kalau dia mulai perjalanannya itu sebelum fajar atau sebelum subuh. Kalau setelah subuh, tidak boleh. Arkanus shaum, rukun puasa. Ini juga harus tahu. Di kulli syai'in arkan. Segala sesuatu itu ada rukunnya. Salat ada rukunnya, bangunan ada rukunnya. Begitu juga puasa. Arkanus shaumi itnan. Rukun puasa ada 2. Ar-rukunul awal, rukun yang pertama adalah an-niyyah. Sebagian ulama ngomong 3 rukunnya. Tambahan yang selanjutnya adalah as-shaim, orang yang berpuasa itu sendiri termasuk rukun puasa.
Tapi kebanyakan cuma dua mengatakan. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Sawa'an akana fardhan an naflan. Ya. Baik puasanya fardu ataupun puasa sunnah. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, satu tidaknya satu amal itu tergantung niat. Tapi beda antara puasa dan niat fardu dan niat sunnah. Kalau fardu mulai masuk waktu niatnya ketika terbenam matahari. Jadi begitu masuk waktu maghrib, sudah boleh kita niat puasa untuk besok. Kalau niat puasa sunnah, masuk waktunya sama. Mulai terbenam matahari dan terus sampai kepada zawal, siang hari. Lain fardu tadi. Kalau waktu fardu, kapan mulai masuk waktu niatnya? Mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar, sampai sebelum subuh. Itu kalau niat puasa fardu, baik puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nazar yang sudah kita lewati, kan fardu ini banyak. Nah itu niatnya harus malam, mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah, mulai terbenam matahari sampai ke waktu zuhur. Dengan catatan, dia belum melakukan yang membatalkan puasa. Misal, kita pengen puasa hari Senin, di luar bulan Ramadan. Kalau Senin Kemis di bulan Ramadan, berarti sunnah lagi. Belum, semuanya wajib. Benar. Di luar bulan Ramadan, pengen puasa hari Senin. Subuh, habis subuh, kita sholat subuh, tidur. Bangun tidur jam 11 misalnya, ya Allah, ini hari anak pengen puasa. Kita belum makan, belum minum, belum melakukan yang membatalkan puasa. Pada saat itu kita niat, tidak jadi masalah. Teruskan puasa kita. Mana? Lain, tapi kalau bangunnya sudah jam 1, berarti sudah lewat dari zawal, ya, lewat waktu zuhur. Nah, itu sudah tidak boleh lagi niatnya. Itu kalau niat puasa sunnah. Kemudian puasa fardu harus ada ta'yin. Puasanya puasa apa? Misalnya Ramadan, harus disebutkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan, disebutkan. Atau puasa kafaroh, nawaitu shauma ghadin kafaratan apa? Atau nazar, sebutkan juga niatku puasa besok karena memenuhi nazar, sebutkan. Tapi kalau puasa sunnah tidak perlu, kecuali kalau hari-hari yang memang ada waktu tertentu seperti puasa Arafah. Nah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kan hari tertentu. Nah, itu kita sebutkan puasa Arafah atau puasa hari Asyura, sebutkan. Nah, tapi kalau yang lain tidak perlu disebutkan. Kemudian kalau puasa fardu, niatnya boleh niat fardu dan niat puasa sunnah. Di luar bulan Ramadan tadi. Kalau puasa, misalnya besok hari Senin kan, tidak boleh kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan wa sunnata yaumal itsnain lillahi ta'ala. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada sunnah, tidak ada puasa sunnah hari Senin di bulan Ramadan. Semuanya wajib. Tapi kalau qadha Ramadan atau nazar atau yang lain puasa wajib lainnya di luar bulan Ramadan, bertepatan dengan hari Senin misalnya. Nawaitu shauma ghadin li qada'i Ramadan sunnata yaumal itsnain lillahi ta'ala. Boleh. Jadi dapat dua pahala. Pahala puasa fardu dan pahala puasa sunnah. Tapi kalau dia hanya melaksanakan puasa sunnah, tidak boleh digabungkan. Kalau ya juzul jamak baina shaumi naflain fa'aktsar bi niyyah wahidah. Boleh jamak atau menggabungkan antara dua puasa sunnah lebih dengan satu niat. Nah, dengan sekali niat. Lah apa? Bagus. Niat puasa Syawal misalnya, tapi qadha Ramadannya diawalkan, didulukan. Ya, nah. Kalau puasa fardu tadi tidak boleh niat fardunya dua. Misal kita ada qadha Ramadan, ya, kemudian sekalian bayar nazar misalnya. Nah itu tidak boleh. Kalau fardu cuma satu fardu. Kalau dibarengi dengan sunnah boleh. Kalau sunnah dibarengi dengan sunnah yang lain tidak jadi masalah.
niat misalnya puasa 6 niatku puasa 6 Syawal, kebenaran hari Senin. Wa sunnata yaumul Isnin. Lillahi ta'ala. Cepat dua pahala. Pahala puasa 6 Syawal dan pahala puasa sunnah hari Senin. Itu boleh, tidak jadi masalah. Nah. Kemudian rukun yang kedua adalah tarku mufattirin. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiron, dalam keadaan dia ingat. Kalau dia lupa makan, tidak jadi masalah. Nah, kalau lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, wajib diingatkan. Memang. Jadi kalau kita melihat orang yang makan, gimana? Lihat orang di bulan Ramadan makan, apakah kita langsung tegur dia? Wah, ini tidak puasa. Kita lihat dulu, kalau memang orangnya soleh, orangnya Masya Allah, ya kita lihat dulu lah. Sudah dia agak makan banyak, lupa kayaknya puasa. Ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau dia orang yang memang ahlul maksiat, atau memang agak igih dikit, kaca belembangnya lah, baru nak nyuap sesuap, ingat lah, karena puasa. Ingat lah, kalau agak igih dikit, puasa kita ya. Jawab pula dulu. Jawab pula. Ada tanya batal lagi. Batal. Zakirah, mukhtara. Dalam keadaan mukhtar, artinya tidak terpaksa. Lain kalau orang terpaksa, diikat atau di bawah ancaman. Inti harus makan sekarang. Dan orang ini memang orang yang membunuh. Biasanya membunuh orang misalnya dengan alat yang membunuh. Gitu. Kalau dia cuma megang bola misalnya. Kalau tidak makan kok gepuk pakai bola. Ada usah makan, tidak mati juga pakai bola ada. Tapi kalau dia megang pistol atau memang megang pisau dan biasa membunuh orang, gayanya memang mantap. Jangan kalau tidak. Walaupun megang pistol, bisa kita lawan insya Allah. Ini artinya memang dalam keadaan sudah tidak berdaya. Disuruh makan, suruh batal. Jangan asalkan jangan terima kasih atau alhamdulillah. Alhamdulillah, mau nyuruh aku makan. Memang laparnya. Tidak boleh. Nah, itu dalam keadaan mukhtar. Ghaira jahilin ma'dzur. Bukan orang jahil yang ma'dzur. Artinya jahil ma'dzur baru masuk Islam. Baru hidup jauh dari ulama. Dia tidak tahu. Dia kira puasa itu cuma sampai zuhur misalnya. Karena dia baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Memang tidak pernah hidup bersama ulama. Tapi kalau dia hidup di tengah kota, dia bilang tidak tahu, tetap batal puasanya. Tidak bisa jadi alasan. Sebab dia hidup di dekat ulama. Kenapa dia tidak belajar? Lain kalau hidup orang tengah hutan, tidak ada ulama. Itu zaman dulu juga mungkin. Orang zaman sekarang tengah hutan pun alim. Belajar sama monyet. Monyet sekarang alim-alim. Wujub shaum Ramadan. Yajib shaum Ramadan bi ahli umuri khamsah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini nanti kita bahas selanjutnya mengenai ru'yatul hilal, mengenai wajib puasa itu kapan. Itu. Terus juga boleh nanti dibahas apa sih yang jadi acuan, hisab apa ru'yah dalam Islam ini. Sampai detik ini orang masih bingung. Yang dulunya dia ru'yah, sekarang ikut-ikutan hisab. Atau sebaliknya, yang dulunya dia hisab, sekarang ikut-ikutan ru'yah. Karena bingung, ombang-ambing, tidak tahu. Jadi mesti yang mana yang diikuti? Apa yang ru'yah atau yang hisab? Sekarang sebagai perbandingan, di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada yang namanya hisab untuk menentukan awal Ramadan. Hei, wahai orang yang ngaku-ngaku mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di zaman sahabat, zaman tabi'in belum ada hisab. Hisab itu baru ketika Islam menguasai Spanyol. Barulah ada namanya hisab. Hisab itu juga pada awalnya untuk meruqyah, bukan jadi acuan pasti bisa. Tidak bisa begitu. Jadi hisab itu juga bid'ah. Jangan ente bilang orang ini bid'ah, itu bid'ah. Ente sendiri
pakai menentukan awal Ramadan dengan hisab, tidak mau ru'yah lagi. Sedangkan di zaman Nabi bahkan ayat Al-Quran dengan jelas. Nah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, kata Allah. Jadi harus ru'yah. Kalau kita, wah ru'yah juga susah, kadang ada awan. Nah, jangan susah-susah. Kalau ada awan berarti nggak bisa menentukan awal syahr. Tambah 1 hari, berarti 30. Besoknya pasti tanggal 1. Sebab dalam bulan Hijriah tidak ada 31. Paling lama 30 hari. Tidak ada 31. Nah, jadi yang hisab itu alat untuk meruqyah hilal. Nah, jadi acuan hisabnya, misalnya menurut hisab besok tanggal 1 Ramadan. Nah, berarti kita hari ini melihat bulan. Ada nggak bulan? Kalau nggak ada, berarti hisab kita besok 1 Ramadan melenceng. Lusanya baru tanggal 1. Gitu, hisab itu kan mesti pasti. Nggak bisa. Nah, jadi jangan bingung-bingung lagi, sudah. Apa kata pemerintah kita? Urusan pemerintah yang kata Habib Rizik makan apa? Terserah dia lah. Urusan dia, nak makan dia makan apa situ, makan wong jadi ngocek pala wong lantak lah di sana. Kemudian di akhirat dia yang bakal jadi dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya, urusan dia. Penting kita ada pemerintah, ada tim-timnya ulama, ada ahli ru'yahnya dengan alat, dengan mata sendiri. Salah. Mereka menentukan sekian. Lebaran nanti misalnya hari apa? Ikut sama mereka. Sudah, tidak usah bingung-bingung. Dan tidak usah nanti ada orang yang, oh di sana lebaran, oh di situ lebaran. Ikut sana. Jadi orang yang la ilaha ula wa la ilaha ula. Sini tidak, situ tidak. Melok yang menang lah. Kenapa tidak melok yang kelompok di Padang atau di Sulawesi sekalian? 3 hari sebelum pemerintah dia sudah lebaran. Nah, lebaranlah kita melok. Mana? Ikut-ikutan itu. Nah, itu tidak ada pendirian namanya. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, jadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم بارك لنا في رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الآثام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.